Tanggal 29 Juli, ibadah pagi. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mazmur pasal 30 ayat 13. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Matius pasal 28 ayat 5-7. Kasih Tuhan tidaklah terbatas, sehingga pribadi yang dipandang remeh oleh manusia tetap berharga di matanya. Pada umumnya, manusia menilai orang lain berdasarkan keadaan lahiriah yang bersangkutan. Orang yang kaya, berkedudukan tinggi, dan ternama cenderung akan lebih diperhatikan dibandingkan orang-orang yang lebih sederhana. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kasih-Nya sedemikian luasnya, sehingga Ia menghargai manusia bukan menurut keadaan lahiriahnya. Oleh karena itu, orang-orang yang sederhana dan dipandang sepele oleh orang lain tidak diabaikannya. Di dalam kasih-Nya, Ia menerima semua orang tanpa memperdulikan tingkat sosial dari yang bersangkutan. Penghargaan Tuhan terhadap orang-orang yang sederhana ini dapat dilihat dalam peristiwa kebangkitannya. Sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal 28, para perempuanlah yang menjadi orang-orang pertama yang mendengar kabar tentang kebangkitannya tersebut. Padahal di dalam budaya orang Yahudi pada zaman itu, perempuan dipandang sebagai warga kelas 2. Namun justru kepada merekalah Ia melalui malaikatnya menyampaikan berita bahwa dirinya telah bangkit dari kematian sebelum hal tersebut diwartakan kepada para rasulnya. Hal ini menunjukkan bahwa pribadi yang dipandang remeh oleh orang lain, seperti para perempuan itu, tetaplah berharga di pemandangannya.
Berhargakah diri Anda di mata Tuhan? Apakah alasan dari jawaban Anda tersebut? Tuhan, bukan saja kebangkitanmu membuktikan kuasamu tidak terbatas, tetapi juga bahwasanya kasih-Mu melampaui segala keadaan. Di dalam kasih-Mu, Engkau bersedia menerima semua orang tanpa memandang status sosial maupun keadaan jasmania yang bersangkutan. Dalam kasih-Mu itu, Engkau mengangkat diriku dari jurang kebinasaan dan memulihkan harkat hidupku seperti rencana-Mu. Aku manusia yang hidup dalam kesia-siaan dan telah terpuruk di dalam kehinaan. Engkau selamatkan dari kebinasaan. Engkau membentangkan hari esok yang baru bagi hidupku. Aku bersyukur untuk semuanya itu. Dengan mengandalkan kasih-Mu, aku memasuki hari yang baru ini dalam pengharapan kepadamu. Aku percaya hidupku berharga di mata-Mu. Oleh karena itu, peliharalah diriku seperti biji mata-Mu sendiri. Lindungilah aku daripada yang jahat, dan tuntunlah diriku di jalan kehidupan. Berkatilah semua yang kukerjakan, sebagaimana Engkau menjadikan diriku berkat bagi orang-orang di sekitarku. Pakailah hidupku untuk memuliakan nama-Mu, sehingga hidupku merupakan persembahan yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.